Perkenalkan, nama saya Reginaldus Eversalatu, NPM 2171 000 430 127, kelas A 2017, jurusan Sejarah Sosiologi. Nah, kali ini saya akan meresum 4 bab sekaligus satu buku yang berjudul Sosiologi Perdesaan. Penulis Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin, MAG. Pengantar Dr. Beni Ahmad Swebani, MSI. Penerbit CV Pustaka Setia Bandung. Sedangkan jumlah halamannya 396 lembar. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi di Sakota. Bab 1. Pertama, pengertian desa. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta. Desi yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah atau sebagai tanah asalnya tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Yang kedua, sejarah desa. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Insinyur Herman Werner Muntinge, seorang Belanda anggota Redvent Indai pada masa penjajahan kolonial Inggris. Pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817, Kepala Pemerintah ia menyebutkan adanya desa di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Lalu pada kemudian hari ditemukan juga desa di kelurahan di Kepulauan Luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. Terbentuknya suatu desa tidak terlepas dari insting manusia yang secara naluriah ingin hidup bersama keluarga atau suami istri dan anak, seperti sanak familinya yang lazimnya memilih tempat kediaman tempat kediaman bersama. Tempat kediaman dapat berupa wilayah dengan berpindah-pindah, terutama pada kawasan tertentu, hutan atau lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal ini masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatera, seperti Kubu, suku Anak Dalang, suku asli di Sumatera. Beberapa warga Melayu asli juga di pulau lainnya di Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2. Pola ekologi desa. Yang pertama, penggunaan lahan pendesaan. Menurut Vibrear dalam Jahara Aijaya Dinata, wilayah pedesaan menunjukkan bagian suatu negeri yang memperlihatkan penggunaan lahan yang luas sebagai ciri penentu. Pada waktu sekarang maupun beberapa waktu yang lampau, lahan di pedesaan umumnya digunakan untuk kehidupan sosial, di antaranya berkeluarga, bersekolah, beribadah, berekreasi, berolahraga, dan sebagainya. Kegiatan itu biasanya dilakukan di dalam perkampungan. Penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan ekonomi bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan perdagangan yang pada umumnya dilakukan di luar kampung. Jadi dapat disimpulkan bahwa lahan di wilayah pedesaan adalah pemukiman dalam rangka kegiatan ekonomi. Dua pola pemukiman pedesaan.
pola lokasi desa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letak desa. Letak suatu desa berpengaruh karena pola pembabaran di santai. 2. Keadaan iklim. Unsur iklim berkaitan dengan suhu dan curah hujan. 3. Kesuburan tanah. Tempat dengan kesuburan tanah yang merata akan membentuk pola yang memusat atau mengelompok. Sebaliknya, tempat dengan kesuburan tanah yang buruk akan membentuk pola desa tersebar tidak beraturan. Yang terakhir 4, tata air. Desa yang memiliki tata air yang baik dengan permukaan air tanah relatif dangkal akan membentuk pola desa yang mengelompok. Nah, bab 3, struktur sosial desa. Pertama, proses dan interaksi sosial. Pada dasarnya, interaksi sosial merupakan inti dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Tokoh sosiologi Georgi Simal yang mengatakan bahwa suatu masyarakat akan ada jiwa di dalamnya jikalau terdapat suatu interaksi antar individu di masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor penyebab interaksi sosial. Pertama, imitasi, yaitu meniru perilaku dan tindakan seseorang atau orang lain. Hal ini dilakukan sejak bayi yang terus berkembang dalam keluarga, lingkungan, tetangga, hingga pola pergaulan sosial yang lebih luas. Proses imitasi dapat berarti positif, yaitu untuk mempertahankan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Imitasi juga dapat berarti negatif, yaitu meniru perbuatan yang tidak baik dan menyimpang dari norma yang berlaku di lintas masyarakat. Imitasi sebagai salah satu dasar interaksi sosial memiliki kelemahan karena dapat menimbulkan kebiasaan sesuatu tanpa kritik sehingga menghambat kebiasaan orang untuk berpikir kritis. Yang terakhir, bab 4, struktur pemerintahan desa dan kelurahan. Yang pertama, A. Struktur perangkat pemerintahan desa. Seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah kepala desa, yang kedua sekretaris desa, yang ketiga bendahara, yang keempat kepala urusan atau kepala dusun maksudnya, badan usaha milik desa, badan permusyawaratan desa atau sering kita dengar BPD,